Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak, berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Dr. Andes Srianto Danusiswoyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan untuk memasuki semester genap tahun pelajaran 2020-2021. PBM semester genap tahun pelajaran 2020-2021 masih berlangsung secara daring karena kasus pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena itu, agar Tuhan menambah nikmat kepada kita senantiasa harus mempunyai kesadaran penuh untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga Tuhan menambah nikmat kesehatan kepada kita semua. Ada beberapa tips pencegahan secara umum yang harus kita lakukan. Yang pertama, memakai masker. Masker masih menjadi salah satu alat pelindung diri yang penting digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Meski sebelumnya hanya disarankan untuk orang yang sakit saja, tapi kini masyarakat juga dihimbau untuk selalu menggunakannya. Yang kedua, cuci tangan. Beberapa kasus penularan diprediksi terjadi ketika tangan yang menyentuh permukaan terkontaminasi oleh virus, lalu tak sengaja memegang wajah. Virus lalu berpindah dari tangan ke hidung atau mulut. Karena itu, biasakan diri rajin mencuci tangan dengan sabun dan sebisa mungkin jangan sering-sering menyentuh wajah. Yang ketiga, tutup mulut saat bersin dan batuk. Pencegahan virus corona juga bisa dilakukan dengan kesadaran diri untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk. Tujuannya agar kuman penyakit apapun yang mungkin ada tidak mudah tersebar menjangkit orang lain. Yang keempat, social distancing. Social distancing adalah jaga jarak dengan yang lainnya. Social distancing yang disarankan setidaknya 1 meter antara kamu dengan orang lain. Yang kelima, istirahat cukup dan makan bergizi. Tidak semua orang yang terinfeksi virus corona itu meninggal. Ada orang yang berhasil sembuh berkat kondisi imunnya dan layanan kesehatan baik. Untuk menjaga imunitas tubuh tetap dalam kondisi prima, maka jangan sampai kita kurang istirahat dan harus makan makanan bergizi. Yang terakhir, berdoa. Tidak ada kekuatan yang mampu melindungi seseorang kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan. Anak-anak, setelah kita menjaga kesehatan dengan baik, maka bersiaplah kita untuk menerima ilmu selanjutnya. Tidak semua orang ditakdirkan menjadi baik. Tidak semua orang menerima ilmu dengan baik.
Perumpamaannya seperti tanah menerima air hujan. Ada tanah subur, yaitu saat diberi pelajaran, seseorang dapat menerima ilmu dengan mudah, dan saat diasah dengan tugas, dia tumbuh dengan baik, mengerjakan tugas dengan senang hati, maka pandailah dia. Ada perumpamaan seseorang seperti tanah keras. Tanah ini tidak bisa menumbuhkan tanaman, tetapi bisa menampung air. Saat diberi pelajaran, ia masih menerima dengan baik. Akan tetapi, dia tidak mau memanfaatkan ilmunya dengan mengerjakan tugas. Akibatnya, dia tidak dapat manfaat secara penuh, hanya setengah-setengah. Ada ilmu tetapi tidak bisa mengamalkan. Tahu cara membuat baju tetapi tak bisa membuat baju. Tahu ada tugas tetapi tidak mau mengerjakan. Tetapi ini masih lumayan daripada tanah berikut ini. Yang ketiga adalah tanah tandus. Tanah ini tak mampu menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Ibarat orang tidak mau menerima petunjuk. Disuruh masuk tidak mau. Kalau masuk disuruh mendengarkan malah tidur. Disuruh mengerjakan tugas tidak mau. Orang seperti ini adalah orang yang tidak mendapat hidayah. Sekolah pun tak bermanfaat. Badan datang di sekolah, tetapi pikiran entah kemana. Sungguh rugi kalau kita diibaratkan sebagai tanah tandus. Karena itu kita perlu introspeksi agar menjadi tanah subur. Kita hari ini memasuki tahun baru. Karena itu marilah kita gunakan kesempatan tahun baru ini untuk berintrospeksi dan memperbaiki diri. Kita harus berprinsip bahwa orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin adalah orang yang bangkrut. Yang kedua, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tentu kalian ada yang hari kemarin sudah baik, nilainya sudah bagus, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan di semester genap ini. Ada yang masih sama, itu perlu ditingkatkan. Ada yang semester kemarin nilainya jelek, ada yang belum mencapai KKM, maka harus introspeksi diri, memperbaiki diri supaya di semester ini nilainya menjadi lebih bagus. Baiklah anak-anak, marilah kita lihat materi pelajaran di semester genap tahun 2020-2021. Materi di semester genap ini ada 3 kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu kompetensi dasar pengetahuan nomor 35 dan kompetensi dasar keterampilan nomor 45. Kemudian kompetensi dasar nomor 36 dan kompetensi dasar keterampilan nomor 46. Terakhir,
kompetensi dasar pengetahuan nomor 37 dan kompetensi dasar keterampilan nomor 47. Dengan kata lain, materi semester genap ini terdiri atas 3 topik, yaitu 1. Teks negosiasi, 2. Teks biografi, dan 3. Teks puisi. Sebagai pengantar memasuki pelajaran 5, silahkan kalian melihat video dengan link di bawah ini. Demikian pengantar memasuki pelajaran tahun pelajaran 2020-2021 semester genap. Buah mengkudu, buah selasih. Thank you, terima kasih.